Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema judulnya virus kebencian, rapid test dan vaksinasi. Virus kebencian, rapid test dan vaksinasi. Di saat banyak orang sedang heboh, banyak membahas tentang virus corona atau COVID-19, saya mau membahas virus yang tidak kalah berbahaya, yang sayangnya banyak orang tidak menyadari bahayanya. Saya beberapa waktu lalu membanding-bandingkan nih, sebenarnya lebih bahaya COVID-19 atau virus kebencian. Saya lihat sebetulnya jauh lebih berbahaya virus kebencian. Pertama dari masa inkubasi ya. Yang namanya virus corona itu untuk mengakibatkan COVID-19 itu membutuhkan waktu inkubasi 14 hari baru orang akan terpapar ya. Ada gejala dan sebagainya. Tapi kalau virus kebencian tuh bisa sepersekian detik loh. Sepersekian detik ya. Kemudian kalau misalkan virus corona itu katakanlah bisa menimbulkan angka kematian. Kalau saya lihat angka kematian akibat virus kebencian itu jauh lebih berbahaya. Virus kebencian bisa menciptakan pembunuhan, peperangan, pertikaian antar negara, antar bangsa. Bisa virus kebencian yang bisa menyebabkan seseorang menekan tombol untuk meluncurkan satu roket hulu ledak nuklir misalnya, itu bisa membunuh berapa orang dalam sekejap. Kemudian katanya kalau COVID-19 itu ada yang nama carrier ya, carrier. Jadi orang itu tidak ada gejala, sepertinya baik-baik saja, tetapi dia bisa memapar orang lain. Nah sama, virus kebencian juga sama. Banyak orang yang nggak merasa dia tuh bermasalah, merasa dia tidak punya kebencian, tapi dia selalu menulari orang dengan virus kebencian itu. So, apa sih yang menyebabkan orang itu tidak begitu atensi untuk mewaspadai virus kebencian? Karena saya lihat kita tuh merasa lebih terancam dengan hal-hal yang menyerang fisik ya. Ketika orang itu terancam mati, nanti sakit, batuk ya, sesak napas, itu akan lebih fear, lebih akhirnya wah ini harus segera sigap nih untuk mengatasi itu ya. Akhirnya karantina lah, lockdown, lock up, siapa aja istilahnya. Itu karena yang diserang adalah aspek fisik. Sementara ketika kena virus kebencian, orang itu tidak merasa itu sebuah penyakit berbahaya. Nah ini yang jadi masalah. Kita itu sering melihat penyakit fisik itu lebih diseriusi daripada penyakit hati. Anda kena penyakit fisik, segera ke dokter. Anda punya penyakit hati, iri, dengki, benci, itu jarang segera cari obatnya. Nah, saya dalam video ini mau menyampaikan beberapa ide kalau misalkan COVID-19 ini bisa di rapid test ya, jadi tes cepat. Maka bagaimana sih cara kita untuk mengetahui apakah kita sudah positif mengidap virus kebencian? Kalau versi saya sederhana. Kebencian ini yang saya maksud adalah kebencian kepada seseorang. Ya, dan apa ciri-cirinya yang paling cepat untuk mengidentifikasi kita itu membenci berlebihan atau tidak? Sederhana, ketika seseorang kita hanya lihat negatifnya saja dan nggak ada positifnya. Jadi kalau Anda lihat saya nih, nggak ada baik-baiknya sama sekali. Dari ratusan video saya, Anda lihat jelek semua. Bisa jadi Anda benci dengan saya. Anda kalau melihat orang lain, itu pokoknya jelek semua, nggak ada bagus-bagusnya, itu tanda Anda terpapar virus kebencian. Kenapa? Karena kodratnya nggak ada yang 100% baik, 100% buruk. Jadi seburuk-buruknya manusia pasti punya sisi baik. Nah, ketika kita nggak mampu melihat itu, maka kita jelas punya virus kebencian. Karena virus kebencian mengajak kita untuk hanya melihat buruknya saja dan sama sekali tidak melihat sisi baiknya. Itulah sebabnya teman-teman semua, kalau kita sudah menyadari hal ini aku kok, mohon maaf ya saya kasih contoh. Pokoknya Anda ngelihat Ahok tuh jelek 100%, Anda terpapar virus kebencian. Anda lihat Anies Baswedan tuh jelek 100%, Anda terpapar virus kebencian. Nah terus bagaimana cara vaksinasinya? Nah kalau saya pribadi, saya menerapkan prinsip vaksinasi sebagaimana vaksinasi dalam ilmu medis. Vaksinasi kan kalau nggak salah adalah kita memodifikasi virus atau penyakit itu, kemudian dilemahkan,
lalu dimasukkan dalam tubuh sehingga antibodi kita itu langsung mengenali itu, kayak gitu kan. Intinya kan sesuatu itu malah dimasukkan ke dalam diri kita. So, bagaimana caranya misalkan untuk sembuh dari virus kebencian? Ya, simpel aja saya kasih contoh. Kalau Anda benci berlebihan terhadap Ahok misalnya, maka masukkan Ahok ke dalam diri Anda. Kenali Ahok secara utuh. Waktu dia kecil gimana, sisi baiknya gimana, kemudian dia apa, anak kayak berbakti kepada orang tua atau tidak. Pasti ada hal-hal yang sangat baik pada dirinya, sehingga Anda nanti bisa melihat utuh orang itu, ada plus ada min. Begitu juga kalau Anda nggak suka banget sama Anies Baswedan, Anda cek ya bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana sayangnya dia terhadap anak-anaknya dan sebagainya. Karena orang pasti tidak mungkin utuh dalam semua hal. Ya, jelek sebagai pemimpin bisa jadi adalah seorang bapak rumah tangga yang baik. Jelek sebagai ayah bisa jadi adalah seorang suami yang baik. Nah, ini kita perlu lihat utuh. Kita perlu melihat seutuhnya sisi yin dan yang pada diri seseorang. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa terbebas dari virus kebencian? Ya, mungkin boleh dibilang namanya manusia ya, pasti. Tapi gini, kalau kita sudah langsung menyadari, pertama, besigap, virus kebencian ini juga bahaya karena nyerangnya mental, ya, nyerangnya psikologis. Yang kedua adalah kita segera melakukan rapid test tadi. Ini kok saya nggak bisa lihat baik-baiknya sama sekali, berarti jelas kita terpapar. Langsung kita cari obatnya. Nah, yang jadi repot adalah orang itu tidak merasa terancam dengan keberadaan virus kebencian, tidak sigap, akhirnya boro-boro mau melakukan rapid test. Nah, tadi ya tidak melihat bahwa dirinya itu membenci. Ingat ya, orang yang tidur sangat lelap itu tidak sadar bahwa dia tidur, ya. Berarti orang yang terpapar kebencian itu dia nggak sadar kalau dia itu membenci. Kayaknya biasa aja gitu loh, yang jadi masalah. Nah, kalau orang sudah bencinya berlebihan dan tidak mau menyadari itu, otomatis ya boro-boro mau melakukan vaksinasi. Ogah lah gue mengetahui orang itu udah benci, nggak mau melihat sisi positifnya sama sekali. Nah, disitulah susah sembuhnya. Nah, kalau Anda masih individual seperti ini, orang biasa, seperti saya juga orang biasa lah, maka dampak virus kebencian ya paling hanya skup kecil. Tapi ketika Anda seorang kepala negara, lalu memiliki virus kebencian di mana Anda punya power, punya wewenang, itu yang saya bilang tadi, Anda bisa menciptakan perang dunia. Kalau kita Indonesia negara super power dan Anda itu jadi presidennya dan Anda penuh kebencian, Anda tuh bisa memicu perang dunia gitu loh. Nah, kita tuh kadang nggak menyadari dampaknya karena kita merasa masih orang kecil. Bagaimana kalau suatu saat kita diberi amanah? Nah, itu jadi problem seluruh dunia itu. Hanya ini yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.